Banyak gak sih orang di sekeliling kamu yang kelihatannya tuh baik banget ya, tapi kalau pas ada apa-apa ya sama kamu gitu ya, amit-amit ya, tiba-tiba pada melipir gitu kan, hilang satu persatu. Ya namanya godaan manusia ya teman-teman ya, banyak yang tergoda. Ketika secara duniawi kita dipuja ya kan, maka seperti satu pemanis yang diperebutkan ya, banyak orang buat sekedar mendekat aja gitu kan, ya numpang apa gitu. Tetapi ketika ternyata ada hal pahit yang hinggap ya untuk kejadian-kejadian yang kurang enak ya dalam kehidupannya kita, nggak seorang pun mau ada di sebelah kita. Nah wajar ini mah banyak yang kayak begini ya rata-rata. Tapi bukan berarti semuanya ya, karena kadang-kala juga masih banyak banget orang baik di dunia ini pastinya ya. Siapa tahu kamu. Di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai siapa sih yang sebenarnya cemburu ke kamu ya, karena kamu berharganya luar biasa sih ya. Ayo kita bahas yuk teman-teman ya. Dan sama seperti di readingan sebelum-sebelumnya ya, kita bakalan bagi menjadi 3 story teman-teman ya. Story 1, 2, 3. You don't need to pick a card, gak perlu yang namanya memilih kartu gitu kan, atau memilih storynya seperti apa. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata ya yang cemburu sama kamu gak cuma 1 orang gitu kan, tapi 3 semuanya gitu. Wah banyak amat ya. General reading ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini ya, mau terbuka pikirannya ya, berpandangannya juga luas ya, nggak hanya merasa aku yang paling benar ya, karena nggak ada yang benar dan salah di sini, semuanya belajar aja. Oke ya, timeless reading anytime kalian mau dengerin boleh ya, ngajakin siapa aja juga boleh. Oke ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca yuk teman-teman ya, untuk story kamu yang pertama ya. Kita bakalan lihat teman-teman ya, siapakah dia ya. Kita coba lihat yang pertama ya, kita lihat siapa sih dia ya. Kalau misalkan dilihat ya, ini adalah orang yang kamu nggak sangka gitu ya, kamu bener-bener nggak sangka, tapi selama ini ya ternyata dia tuh memendam kecemburuan tuh banyak banget gitu. Artinya udah lama gitu ya, udah lama dia memendam kecemburuan sama kamu ya. Ini orangnya seperti ini, ciri-cirinya kita lihat teman-teman ya. Ciri-cirinya dia ini orang ya, bisa jadi nggak satu kota ya sama kamu ya. Jadi bisa jadi ini beda kota ya, dan bisa jadi ini adalah orang yang satu berkaitan dengan pekerjaan ya, dan pernah banget menjalin satu hubungan yang toksik ya sama kamu. Artinya hubungan kalian memang dari awal tuh nggak baik ya, seperti itu. Ciri-cirinya sih ini seumuran ya, orangnya seumuran, terus dia tuh orangnya suka belajar ya, walaupun ya hidupnya seperti stabil gitu-gitu aja gitu kan ya, tapi dia cukup smart loh, cukup pintar banget orangnya, lalu wawasannya juga luas gitu kan, hobi traveling gitu kan ya, seperti itu sih teman-teman ya. Dan ini orang yang selalu merasa nggak tenang dalam hidupnya dia ya, karena selalu merasa ya kayak gitu, selalu merasa bahwa kamu itu lebih semuanya. Padahal kalau misalkan dilihat ya, dia tuh smart loh, dia tuh pinter gitu. Bahkan mungkin aja ya dia merasa bahwa kamu lebih pinter daripada dia, padahal nggak, dia juga pinter gitu. Cuman ya namanya juga orang cemburu gitu kan, yes. Ya. Kita lihat teman-teman yang selanjutnya ya, kita coba lihat sedikit cerita tentang hidupnya dia seperti apa ya. Kita coba lihat sedikit cerita tentang hidupnya dia ini seperti apa. Kita bakal lihat di pakai deck ini aja ya. Ini lebih jelas. Oke. Alright, sedikit cerita tentang hidupnya dia itu seperti apa, orang yang cemburu sama kamu ini ya. Oke ya. Ini ada Secret Soul Sister ya, Secret Soul Sister. Ini tentang hidupnya dia ya. Hidupnya dia ini orangnya gini, logis banget gitu. Mungkin karena dia smart ya, jadi bener-bener logis banget ya, dan selalu menggunakan logikanya dia. Jadi kalau misalkan ada proses yang menurut dia itu nggak logis gitu kan ya, di pikirannya dia akan menganggap bahwa itu tuh nggak fair gitu, seperti itu. Nah ini
Ini selalu protes ya teman-teman ya, selalu protes. Jadi selalu nggak merasa bahwa dia yang harus gitu ya, orang lain tuh nggak boleh gitu. Jadi kalau misalkan ada satu perlombaan gitu ya, dimana dia mungkin udah mempersiapkan, udah prepare yang begitu banget gitu, ternyata kamu yang menang, dia bakalan sakit hati banget karena dia tahu bahwa kamu tuh nggak belajar jauh lebih banyak daripada dia gitu ya. Seperti padahal belum tentu juga ya kayak begitu kan ceritanya. Ya, oke ya teman-teman, ini cerita mengenai sedikit tentang dia di kartu yang kiri ya. Sekarang kita akan menuju ke kartu yang kanan. Ini orang yang selalu menganalisa segala hal yang membuat hidupnya sangat capek sendiri. Dia nggak mau yang namanya controllingnya terhadap sesuatu hal tuh besar banget teman-teman ya. Jadi bener-bener dia tuh mencoba untuk mengendalikan semua hal, termasuk dirinya dia sendiri, hidupnya dia sendiri, dan ini membuat dia jadi capek dan capek seperti itu sih ya, kurang lebih sih seperti ini gambarannya dia ya. Ini hidupnya capek amat ya kalau ceritanya seperti ini. Oke, lalu apa sih yang dicemburui dari kamu ya, tentang apa ya? Tadi kita udah lihat sih ya teman-teman ya sedikit. Ini juga bisa mengenai pekerjaan ya. Keluar lagi ini kartu ya, definitely. Kalau teman-teman lihat di sini ada persamaan ya. Ini ada Sagittarius, Jupiter ya, Jupiter Sagittarius, Jupiter di Sagittarius ya. Ini besar kemungkinan hal yang membuat dia cemburu adalah tentang pekerjaan, tentang kemampuan gitu kan, tentang pekerjaan. Kenapa kamu jauh lebih dianggap, kamu jauh lebih ibaratnya lebih gampang hidupnya, padahal mungkin secara pendidikan atau secara dia tuh jauh lebih pintar menurut dia seperti itu. Jadi dia cemburu banget gitu. Kenapa hidup kamu bisa jauh lebih baik gitu kan, padahal mungkin kamu belajarnya itu jauh lebih sedikit daripada dia. Sedangkan dia tuh belajarnya luar biasa banget ya, sampai dia harus perjuangannya luar biasa, tapi kenapa ya hasil yang didapetin itu masih kalah jauh gitu loh sama kamu gitu. Jadi ini tentang kerjaan sih teman-teman ya, tentang persaingan pekerjaan seperti itu teman-teman. Wah ya. Lalu kecemburuannya ini ya, dampaknya buat kamu tuh positif atau negatif sih teman-teman ya. Kecemburuan ini ya, dampaknya buat kamu ya, ini positif atau negatif. Oh, ada attachment di sini ya. Attachment ini ada Saturnus juga ya. Negatif sih teman-teman, karena dia selalu nyari-nyari gitu ya, selalu berusaha kepo, berusaha mendekat, berusaha untuk deketin, berusaha untuk tahu banget gitu ya. Jadi ini cukup mengganggu sih ya, cukup mengganggu buat kamu ya, cukup negatif ya, seperti itu. Lalu sebaiknya apa sih yang harus kamu lakukan gitu kan ya, sebaiknya apa yang kamu lakukan sebaiknya ya, kita coba lihat. Ini yang paling penting sih sebenarnya dari semua pernyataan ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di sini, apa sih yang sebaiknya kamu lakukan? Oke. Kasih batasan yang jelas teman-teman ya, kasih batasan yang jelas. Jadi jangan biarkan hal itu tuh masuk terlalu dalam ya dalam hidupnya kamu. Say no gitu, say no ya, karena itu benar-benar akan membuat kamu itu capek secara energi ya, capek secara kan gini loh, waktu yang untuk ngurusin hal-hal yang kayak begitu ya habis gitu kan ya, lebih baik dipakai untuk hal-hal yang memang penting gitu ya, kreatif gitu kan, belajar gitu loh, daripada ngurusin hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang ini sudah mulai mengganggu ya say no gitu kan, ciptakan satu batasan gitu kan, dimana ini udah mulai nggak bener nih gitu kan, dan ini harus ditindak nih ya, seperti itu. Cuman ditindaknya nggak usah ngaco gitu ya, as long as tepat di koridor gitu kan, dan dia nggak mengusik gitu kan ya, aman sih. Cuman kalau udah mulai mengusik ya udah mulai harus ada batasan yang jelas ya, seperti itu teman-teman ya. Lalu juga receptivity ini adalah menerima situasi dan kondisi. Kamu tahu bahwa situasi dan kondisinya dia itu seperti ini gitu kan ya. Orang yang cemburu sama kamu ini seperti ini dan berusaha seperti ini ya. Oke, sekarang solusinya kayak gimana? Langkah apa yang bisa dilakukan ya? Seperti itu tadi ya, memberikan batasan gitu kan ya. Mungkin selama ini ya, ini juga sebuah teguran ya. Artinya ada yang namanya Mother Earth ya di sini. Ini tentang empati sih teman-teman ya. Tentang empati. Mungkin kamu kurang empati juga di sekelilingnya kamu ya, sehingga kamu naik terbang tinggi gitu, tapi agak sedikit arogan gitu. Ini sebagai sebagai warning kita juga gitu kan, kenapa sih sampai seperti itu gitu. Warning sih, artinya refleksi dalam diri juga perlu, tapi juga
tidak yang namanya menyalahkan diri sendiri atas hal tersebut, tidak gitu ya. Ciptakan cukup win-win solution. Kan gini, kerja itu kan bukan buat orang lain juga gitu kan, walaupun mungkin dampaknya buat orang lain ada gitu kan, tapi tetap kita juga mesti fokus ya sama diri kita juga, kerja nggak ngurusin orang lain juga, artinya nggak sibuk dengan drama gitu kan di sekitarnya ya. Kerja gitu, as long as tanggung jawab kamu selesai gitu kan dan tidak menyakiti orang lain ya fine gitu. Tapi jangan berusaha untuk yang selalu baik dan apa ya, dan pada akhirnya malah jadi nggak karu-karuan kerjaan kan, banyak tuh cerita kayak begitu ya. Oke ya, ada batasan yang jelas sebaiknya ya seperti ini. Oke, ini di story yang pertama ya teman-teman ya, story yang pertama buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke story kamu yang kedua. Story kamu yang kedua, siapa sih ya? Siapa? Yang cemburu sama kamu ini orang yang punya komitmen sama kamu ya, orang yang punya komitmen sama kamu. Siapakah dia ya? Gimana ciri-cirinya orang ini ya? Orang ini kaku banget, orangnya ini kaku banget teman-teman ya, kaku terus habis gitu tegas ya. Secara emosional juga naik turun teman-teman ya, secara emosional juga naik turun, kaku orangnya, tegas ya, berani, cukup agresif ya, susah banget diatur ya, nggak suka diatur ya, nggak ada sih yang suka diatur, tapi ini benar-benar parah banget gitu ya. Ini orangnya susah beradaptasi teman-teman ya. Cuman cerdik, berjiwa pemimpin tapi sedikit otoriter ya, agak banyak sih. Dan ini yang paling penting, dia tuh nggak suka yang namanya mengakui kesalahannya dia. Jadi kalau misalkan dia cemburu pun dia nggak akan ngakuin kalau dia tuh cemburu ya. Ya seperti ini teman-teman. Lalu sedikit cerita tentang hidupnya seperti apa ya, kita lihat sedikit tentang cerita hidupnya seperti apakah sekarang. Coba kita lihat Let Love Transform, lalu juga ada Arise di sana. Oke. Kita lihat sedikit ya cerita tentang hidupnya. Ini orang yang pernah mengalami apa sih dalam hidup ya. Ada Let Love Transform kalau kita lihat ya. Ini orang yang selalu gitu kan, ini orang yang kreatif ya, kreatif. Cuman dia tuh terbatas, dia selalu membatasi dirinya dengan dirinya dia sendiri ya, seperti itu. Jadi selalu terikat dengan pikirannya dia, mencoba untuk selalu memprediksi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya dia ya, seperti itu. Saking kakunya loh teman-teman ya, saking kakunya, jadi dia berusaha banget yang seperti itu ya, mengendalikan sampai dirinya sendiri ya, terlalu terkendali gitu. Ya, seperti kenapa sih dia seperti itu? Karena ada masa di mana itu dia pernah merasa terluka gitu kan sama dirinya, sama cinta gitu. Dia pernah percaya sama seseorang tapi ternyata gitu kan ya, apa yang dia nilai itu salah gitu. Jadi dia merasa bahwa oke, enough, aku nggak mau lagi yang namanya dimanipulasi, aku nggak mau lagi yang namanya dipropaganda gitu kan. Dan akhirnya dianya jadi kaku banget gitu ya, jadi kaku banget ya teman-teman, seperti itu. Padahal ya sebenarnya kalau ini gengsinya dia mungkin karena itu ya, karena pernah sakit, pernah terluka, pernah dimanipulasi sama orang gitu ya, akhirnya ya jadi keras ya, kayak gitu banget gitu ya. Seperti itu. Nah, apa sih yang dicemburui dari kamu ya? Coba kita lihat nih, apa yang dicemburui dari kamu ya. Egonya dia sih teman-teman ya, nggak mau yang namanya diduakan, nggak mau yang namanya kamu tuh sama orang lain ya. Kalau ini ya sama dia aja gitu. Kalau kalau mau pergi ya sama dia aja, kalau mau ngapa-ngapain ya sama dia aja gitu loh maksudnya dia. Jadi jangan sama orang lain lagi. Kalau sama aku ya aku aja gitu. Jadi egonya dia sih sebagai seorang yang komitmen sama kamu. Kalau kamu udah memutuskan sama aku ya udah sama aku aja, jangan sama yang lain gitu. Wah, jadi kayak gitu banget ya, posesif sih, lebih ke posesif ya, egonya dia. Kecemburuannya dia ini dampaknya buat kamu ini positif atau negatif? Ayo ya. Ada Uranus di sini teman-teman. Ada Uranus, cerita-cerita tentang Uranus ini ya sebenarnya positif ya, dia nggak mau aja kehilangan kamu ya teman-teman ya. Dampaknya itu ya supaya kamu ngerti bahwa dia tuh beneran serius sama kamu. Cuman ya ini agak sedikit posesif ya, agak sedikit kebablasan teman-teman ya. Ya, lalu sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan teman-teman ya? Apa yang sebaiknya kamu mesti lakukan? Kita coba lihat di sini. Kita lihat ya. Right, kartu yang pertama. Waduh ya. Oke,
Ini kalau dilihat di sini ya teman-teman, ini tentang kesabaran sih. Sama seperti kalau misalkan kita itu kenal sama seseorang ya. Sebenarnya kalau contohnya di sini nih seperti kita guiding children gitu. Seperti kita itu ngajarin anak-anak ya, mesti sabar gitu kan ya, seperti itu. Cuman kita nggak pakai lah ya seperti ngajarin anak-anak gitu, nggak ya. Tapi lebih ke kayak oke, kalau sama pasangan ya, itu kan orang baru ya, which is kita juga nggak ngerti orang lama atau orang baru, tapi yang jelas kan kita nggak di kandungan bersama, yes gitu. Jadi pastinya kita kenal itu udah gede gitu loh, udah gede, dan masing-masing bawa trauma masing-masing. Ya sabar gitu kan, jangan ego sendiri-sendiri gitu. Ya udah tahu dia orangnya kayak begitu, ya udah cukup oke ya, memberikan pengertian tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya, seperti itu. Nah, saat memulai gitu kan, saat memulai yakinkan sama dia bahwa ini hal yang nggak sama gitu. Walaupun kamu dulu pernah disakiti gitu kan, bukan berarti aku akan tidak menyakiti kamu gitu. Cuman ya kalau kamu selalu takut dan takut seperti itu, malah bukan nggak mungkin kalau misalkan aku juga bakalan nyakitin karena kamu terlalu seperti ini gitu. Nah, bicarakan baik-baik sih teman-teman ya, karena kalau ini dimulai dengan baik gitu kan ya, dengan pertimbangan yang baik ya, dengan hal-hal yang baik ya, kalian berdua juga bisa memulai hal-hal ini dengan baik, artinya melepaskan masa lalu gitu kan, memulai satu lembaran yang baru ya. Ini bakalan jadi hubungan yang oke gitu kan, karena bisa lah yang namanya dianya setia gitu kan, kamunya juga setia, nggak ada yang namanya ketakutan. Hubungan yang dilandasi ketakutan nggak akan membawa kita kemana-mana pastinya ya, bakalan terpuruk di situ-situ aja ya. Jadi teman-teman, lepaskan hal-hal yang memang perlu dilepaskan ya. Jadi jangan fokus ke masa lalu terus-terusan gitu. Ya udah gitu, artinya yang lalu ya udah berlalu ya. Artinya gini, ada nggak sih kemungkinan kalau misalkan dia tuh nyakitin aku gitu kan, atau aku nyakitin dia, pasti semua itu pasti punya kemungkinan. Bukan berarti nggak mungkin juga ya teman-teman ya, pasti adalah, setiap kemungkinan itu pasti ada gitu. Nggak bisa yang namanya ya, manusia tuh kan dinamis ya, selalu berubah. Nah, tergantung kitanya juga. Kalau kitanya selalu mengarah ke arah yang baik ya, menjaga pikiran tetap baik, perbuatan tetap baik, ucapan tetap baik, apapun yang terjadi pasti akan mengarah ke arah yang baik. Bahkan ketika ya kita kehilangan sesuatu pun ya, ini pun akan mengarah ke arah yang baik ya, seperti ini. Jadi jaga pikiran kamu tetap positif ya, karena mereka tuh punya kekuatan yang sangat hebat banget. Pikiran kita, perbuatan kita, ucapan kita itu luar biasa banget. Emosi, perasaannya kita luar biasa banget ya. Ya, seperti itu. Jadi biarkan yang lalu berlalu ya, waktunya untuk melangkah maju pastinya ya, untuk kalian berdua ya, untuk orang yang komitmen sama kamu dan untuk kamu juga ya teman-teman ya. Jadi cemburunya tentang ini sih ya. Oke ya, selanjutnya kita coba lihat teman-teman ya, di cerita atau story kamu yang ketiga seperti apa. Kita bakalan lihat story kamu yang ketiga teman-teman. Siapa sih ya, siapa si jatuh. Ini sukses ya, cerita tentang bisa jadi siapa ini, orang yang berada di lingkup pekerjaan ya sama kamu ya. Ini bisa jadi seperti itu, lingkup pekerjaan, tapi ada potensi yang lain nih teman-teman ya. Coba kita lihat, nanti kita coba lihat di pertanyaan yang selanjutnya ya. Tapi kita hold dulu nih ya, ini seputar pekerjaan ya kan. Ciri-ciri orangnya seperti apa ya, ciri-ciri orangnya kayak gimana. Orangnya bijaksana ya, orangnya kelihatan bijaksana. Terus abis gitu jaim banget orangnya, jaim banget ya, tapi pinter banget ngelihat peluang sama kesempatan teman-teman ya. Jadi pinter banget yang namanya memanfaatkan situasi dan kondisi supaya dia dapat keuntungan. Ini orang yang pinter banget ngelihat cuan di depan mata. Ya kayak gitu. Terus stabil orangnya ya, cukup sopan, berkeyakinan yang kuat ya, kaku walaupun ya memang jaim ya, dia peduli banget sama image. Jadi dilihat berkeyakinan, dilihat sopan tuh penting banget buat dia. Usianya bisa jadi sama atau lebih tua daripada kamu teman-teman ya, cerdik banget, akalnya banyak ya. Itu sebabnya mungkin ya dia ngelihat keuntungan depan mata tuh cepet banget. Keuangan cenderung baik ya teman-teman, ini orangnya keuangannya oke lah ya. Lalu sedikit cerita tentang hidupnya dia ya, sedikit cerita tentang hidupnya dia seperti apa. Kita coba lihat ya, sedikit cerita tentang hidupnya dia. Ada Merciful, Mother of Jamal, dan ada Secret Convergence. Oke, Merciful
Merciful Mother of Jamal ya. Ini kalau misalkan dilihat ini orang yang kerja keras banget ya, kerja keras banget, terus habis gitu juga untungnya banyak ya dari pekerja kerasnya dia ini, karena memang ya pinter ya tadi kan, bener-bener dia tuh bisa memanfaatkan segala sesuatu ya, segala situasi loh teman-teman ya, pinter banget, kayak ngelihat peluang itu kayak ya udah jadi gitu ya, untung terus gitu. Kemudahan, kayak dikasih kemudahan terus-terusan gitu loh sama alam semesta ini gitu kan, untuk dia itu gampang banget dapat sesuatu ya kayak gitu, rezekinya banyak gitu loh teman-teman, karena memang dia pintar banget ngelihat peluang ya. Lalu juga pernah berada di masa, jadi hidupnya dia juga nggak enak terus ya teman-teman ya, artinya ada pernah masa gitu dimana dia merasa dead end, berasa nggak ada jalan ya dalam hidupnya dia ya, seperti itu, berasa sendirian. Itu sebabnya mungkin dia jadi akhirnya jadi termotivasi gitu kan untuk jadi seorang pekerja keras dan akhirnya menghasilkan yang ya luar biasa ya kayak gitu. Jadi cuman keajaiban ini ya, entah kenapa dalam hidupnya dia dalam detik-detik terakhir tuh biasa langsung diselamatin gitu loh sama alam semesta ini. Pokoknya keren deh gitu. Ceritanya kayak gitu. Nah, apa sih yang dicemburui dari kamu gitu? Coba kita lihat ya, dan tentang apa yang dicemburui. Oke. Ya, ini tentang pekerjaan, tapi teman-teman ya, bisa jadi karena ini ya, yang dicemburui adalah keluarga gitu ya, cerita-cerita tentang keluarga teman-teman ya. Jadi bisa jadi posisinya di keluarga juga bisa gitu kan, ataupun hal-hal yang menyangkut tentang keluarga yang membuat cemburu. Nah ini dia nih, kita nanti coba lihat ya, kecemburuannya ini dampaknya buat kamu itu positif atau negatif dan apa gitu ya. Coba kita lihat di sini. Wah ya, ini kalau misalkan kayak begini ceritanya ya, transformation ini Pluto ya, bisa jadi kurang baik sih tentang kamu ya teman-teman ya, kurang baik. Dan ini dia cemburunya sih udah lama gitu ya, cemburunya udah lama banget sih ya, cemburunya udah lama. Jadi mungkin selama ini dia yang mencari yang mencari kerja, yang mencari uang dan mencukupi gitu kan, sedangkan mungkin dinilainya kamu itu nggak ngapa-ngapain ya, bisa jadi kayak begini teman-teman. Dan ini dipendem udah lama gitu, bukan hanya pada saat ini aja, tapi dipendemnya udah lama banget ya kayak gitu. Jadi berasa ya dulu pas waktu aku begini nggak ada yang tolongin, sekarang ini begini gitu kan ya, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan ya kalau misalkan ya di keluarga dan sebagainya ada cerita-cerita yang kayak begini ya, ceritanya kayak gimana, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya. Padahal mungkin aja selama ini kamu juga berusaha gitu kan ya, tapi mungkin hasilnya masih belum sebesar dia gitu. Jadi bukan berarti kamu nggak melakukan apa-apa gitu. Oke, kalau dilihat di sini ya teman-teman ya, fokus aja sama apa yang kamu mau kerjakan, gak usah ke distract sama ini gitu kan. Dia bisa menghasilkan lebih ya, bukan berarti kamu juga gak bisa gitu, tapi gak perlu membuktikan apa-apa juga gitu. Jadi fokus aja sama apa yang kamu kejar ya, mimpi-mimpi yang kamu mau raih gitu kan, udah itu aja, fokus ke sana. Gak usah terlalu peduli dengan hal-hal yang membuat kamu pada akhirnya jadi down, jadi gak fokus, terdistract gitu kan. Walaupun mungkin orang-orang sekitarnya kamu dan sebagainya, termasuk dia ya, mungkin gak memberikan dukungan, malah sibuk kayak gimana gitu ya, udah ya fokus aja, fokus sama apa yang mau kamu lakukan dalam hidup ya. Jadi prioritas lah, hal yang penting-penting dulu buat diprioritaskan, jaga pikiran kamu tetap positif aja ya, anggap itu satu motivasi buat hidupnya kamu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat ya nggak ada apa-apa juga, semuanya itu ya semuanya itu tercukupi dengan baik loh ya. Jadi dari kamu, dari dia juga gitu. Padahal mungkin kalau misalkan bersatu ya mungkin akan jadi hal yang baik juga gitu. Cuman ya kalau ceritanya kayak gitu kan susah ya, nantinya bakalan ya, semoga membaik ya teman-teman ya, semoga membaik. Tapi untuk sementara waktu, meanwhile ya, mau kayak gimana pun dia ya, fokus aja deh sama apa yang bisa kamu lakukan kayak gitu ya. Oke, time will waktu tuh bisa menjawab lah ya, kalau kita
bilang mau orang cemburu sama kita kayak gimana, tapi kalau misalkan kita mau mencoba untuk mendekati dia untuk baik-baik dan sebagainya, ya kalau itu wasting time ya biarkan saja gitu kan. Biarkan saja, suatu saat toh kalau misalkan akan baik juga akan mendekat sendiri teman-teman ya. Jadi sabar aja, fokus sama apa yang bisa kamu lakukan, udah gitu aja cukup ya. Alright, story 1, story 2, dan story 3 ya buat kamu. Secemburunya orang terhadap kita atau sebaliknya ya, secemburunya kita terhadap siapapun itu, ada satu hal yang pasti, bahwa semesta memberikan semua itu sama rata, potensi, kelebihan kita ya satu paket teman-teman ya. Tinggal sebenarnya gimana cara kita mengolahnya ya. Nah, daripada sibuk cemburu, kenapa enggak sih kita benahi diri kita aja supaya jauh lebih baik, right? Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia pastinya. Buat teman-teman yang menghendaki readingan per zodiak ya, silahkan meluncur ke satu channel lagi ya, Oracle Card Indonesia tanpa soul story teman-teman ya. Di sana itu channel yang pertama, itu channel yang lebih lama daripada ini ya. Lalu ya buat teman-teman yang mau personal reading, konsultasi berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan kontak ke email oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com ya, ada di sini pas pertama-tama tadi ya. Alright, kita bakalan jumpa di next video. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.